Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali dengan NIM 221511 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul penerapan sistem monitoring dan controlling berbasis Internet of Things pada greenhouse hidroponik. Ini ada daftar isinya dalam dokumen proposal saya, ada daftar isi, ada daftar gambar yang terdiri dua gambar, ada bab satu yang bisa pendahuluan seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Bab dua yaitu tujuan pustaka. Di sini saya meninjau sebanyak 10 literatur review. Lalu ya bab ketiga ada metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat di mana saya akan melakukan penelitian, cara kerja yang saya lakukan, serta bahan dan alat yang saya gunakan. Selanjutnya ada daftar pustaka yang tadi jadi 12 referensi, 10 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional, serta lampiran. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang proposal saya adalah yakni sektor agraris terutama pertanian merupakan salah satu sektor penting di banyak negara sebab berperan besar dalam hal penyediaan pangan ataupun bahan baku bagi sebagian besar individu. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam sektor agraris dengan bijak sangat krusial untuk menjaga ketahanan pangan dan lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang berarti perekonomian negaranya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor agraris, khususnya pertanian. Menyadari pentingnya sektor tersebut dalam kehidupan, maka muncul banyak teknologi di bidang pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam sektor tersebut. Salah satu teknologi yang banyak diimplementasikan saat ini adalah teknologi greenhouse. Greenhouse atau rumah kaca adalah teknologi pertanian yang dianggap cocok di lingkungan tropis sebab dapat memperpanjang waktu produksi dan dapat menjadi tempat tumbuh yang baik dari berbagai macam tanaman. Ini tentu menjadi solusi bagi keterbatasan lahan karena dengan greenhouse, petani dapat menanam berbagai macam tanaman dalam satu tempat kontrol dan dalam masa produksi yang bisa dipakai. Petani bisa melakukan aktivitas pertanian sepanjang tahun karena greenhouse mampu melindungi tanaman dari kadar air yang tinggi saat musim hujan, suhu yang terlalu panas saat musim panas, dan mencegah serangan hama yang menyerang tanaman saat musim tertentu. Jika berbicara tentang keterbatasan lahan, tentu tidak asing lagi dengan inovasi pertanian yang satu ini, yakni hidroponik. Hidroponik merupakan sebuah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam, melainkan dengan air yang sudah diberi nutrisi. Dengan metode hidroponik, tanaman dapat dikontrol pertumbuhannya, baik dari segi nutrisinya ataupun dari pengawasannya dan kontrol nutrisi dari irigasinya, selama pertumbuhan tanaman tersebut akan lebih efektif jika dilakukan dengan perangkat-perangkat IoT atau Internet of Things. Pengkombinasian keduanya, yakni dengan membangun sistem pertanian hidroponik dalam greenhouse, dilengkapi sistem monitoring dan controlling menggunakan sensor IoT. Diharapkan dapat menangani masalah keterbatasan lahan dan efisiensi penggunaan air, serta dapat meningkatkan kualitas tanaman produksi. Rumusan masalah. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana greenhouse dapat menjawab permasalahan keterbatasan lahan dalam sektor pertanian. Dua, bagaimana hidroponik dapat membantu dalam menjawab permasalahan keterbatasan lahan tersebut. Ketiga, bagaimana sistem IoT diterapkan dalam sektor pertanian. Dan yang keempat, bagaimana sistem IoT dapat dikembangkan dalam pertanian yang menggunakan metode hidroponik dalam greenhouse. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara kerja sistem IoT guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bentuk tanam. Sistem IoT yang terdiri di atas beberapa sensor nantinya akan dirancang pada pertanian hidroponik yang dilakukan dalam greenhouse sehingga nantinya dapat menjadi perangkat monitoring dan controlling tanaman dari mulai pembibitan hingga masa panen. Perangkat IoT nantinya akan difokuskan guna pendeteksian nutrisi, sistem irigasi yang otomatis, dan penyimpanan hasil deteksi. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada petani, meningkatkan kualitas petani sehingga lebih modern dan dapat menjawab masalah terkait keterbatasan lahan dan penggunaan perangkat IoT yang dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas kerja serta kualitas tanah. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada 24 sampai 26 Januari 2024 di SDH atau Smart Greenhouse Agro Edukasi Wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Bahan dan alat yang akan digunakan adalah jenis tanaman sayur yang akan diteliti, rockwool, kokopit, arang sekam, serbuk kayu yang akan menjadi media tanamnya, menggantikan tanah, larutan nutrisi AB mix akan menjadi nutrisinya pada tanamannya, pipa paralon, netpot, wadah penampung nutrisi, kain flanel, pompa air, nampan plastik, pisau, ember plastik, alat ukur ppm seperti TDS meter untuk mengukur kepekatan dalam larutan cair dengan mengukur jumlah partikel yang terlarut dalam suatu cairan. pH meter digunakan untuk mengukur tingkat keasaman suatu larutan. Arduino Atmega 2560, relay 4 channel, aerator, Arduino IDE, Node MCU, ISP22, DHT22, serta sensor soil moisture untuk mengukur kelembapan pada tanah. Jadi cara kerjanya di sini dari mulai perancangan sensor dan peralatan IoT, lalu diinisialisasi sensor dan alat, diinisialisasi tentang bagaimana sih suhu yang tepat, batas-batas ambang, kelembapan tanah, kelembapan udara, suhu, dan segala macam yang perlu yang menjadi faktor tumbuhan tanaman. Lalu mikrokontroller tersebut akan melakukan pembacaan sensor dari sensor-sensor yang sudah ditaruh di tempat masing-masing. Data pembacaan kemudian dikirimkan ke website oleh modul Wi-Fi Node MCU ISP8266 yang memungkinkan data ini dikirim secara wireless. Lalu data divisualisasi di halaman website atau aplikasi di smartphone user. Lalu user akan menentukan reaksinya dari situ. Jika user akan melakukan tindakan, maka akan dibaca dan aktuator akan melakukan tindakan sesuai masukan dari user ataupun dari pembacaan modul RTC atau real-time clock yang ini akan digunakan saat penentuan irigasi otomatis. Terima kasih, sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.